Menyampeneleh numpak sepur, munggah teka stasiun Wonokromo. Bali maneh karo aku, gayuh ngelmu Kang Utomo. Oke, kali ini kita ada di episode Diditeni yang kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dengan wawasan yang dimilikinya. Kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan potensi diri mengenai bidang kebudayaan dalam generasi muda, terutama oleh Gen Z. Penasaran dengan bintang tamu kita kali ini? Maka dari itu, simak tayangan berikut ini. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangekesing tur angkara. Oke, tidak usah lama-lama menunggu. Bintang tamu spesial kali ini di episode Diditeni, kita kedatangan mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Sejarah, yakni Mas Krisnawanto Nugroho. Kita sapa bersama-sama. Selamat sore, Mas Krisna. Wilujeng sonten, itu adalah salah satu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya adalah selamat sore. Oke, terima kasih banyak untuk sapaannya. Oke, Mas Krisnawanto ini merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Prodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Mas Krisnawanto kali ini sedang menempuh pendidikan S1 dan mau menyelesaikan skripsinya. Betul ya, Mas Krisna? Betul sekali, dan alhamdulillah baru saja melaksanakan sidang akhir. Alhamdulillah. Oke, kita akan mengulik kehidupan sehari-hari dari bintang tamu kita yang spesial kali ini. Oke, Mas Kris, bagaimana kabar Mas Krisna setelah menyelesaikan sidang skripsi? Baik ya, berkah dalem, alhamdulillah kalau bahasa Indonesianya. Karena setelah menyelesaikan tanggungan sebagai mahasiswa akhir, di mana sebagai mahasiswa tentu saja ada beban tugas akhir atau karya akhir. Nah, dengan setelah selesai sidang, plong rasanya atau lebih lega karena setidaknya satu tanggung jawab atau satu kewajiban saya sebagai mahasiswa sudah terlaksana. Dan mungkin kedepannya bisa berfokus pada bidang atau karir yang lain. Seperti itu. Oke. Jadi bebannya agak lebih berkurang gitu ya. Setelah melaksanakan tugas yang begitu berat dari seorang mahasiswa, ya ini menyelesaikan skripsi dengan tuntutan yang luar biasa. Betul. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan tentang bagaimana sih Mas Krisna ini bisa masuk ke Universitas Negeri Surabaya, terutama di jurusan S1 Pendidikan Sejarah. Baik, kalau membahas mengenai latar belakang kenapa saya berada di jurusan pendidikan sejarah saat ini, tentu saja tidak pernah lepas dari track record atau bagaimana perjalanan penelitian karir saya. Jadi ketika saya SMA, sejak SMA itu saya memang memfokuskan diri untuk pengembangan ilmu sosial atau ilmu humaniora. Sehingga ketika pembagian IPA atau IPS, saya langsung memilih IPS. Nah, kebetulan alhamdulillah berkah dalem juga, di mana ketika pendaftaran kuliah ada rezeki untuk bisa lolos jalur rapot. Dan kebetulan pendidikan sejarah ini sebenarnya adalah pilihan kedua saya. Tetapi walaupun menjadi pilihan kedua, tetapi selalu berada di hati yang nomor satu. Waduh, sama dengan saya. Pendidikan sejarah ini merupakan pilihan kedua
untuk saya masuk ke Universitas Negeri Surabaya dan alhamdulillahnya kita bisa masuk ke S1 Prodi Pendidikan Sejarah. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana aktivitas Mas Krisna setelah lulus dari sidang skripsi untuk kehidupan selanjutnya? Baik, karena kebetulan untuk sebelum membahas kehidupan setelah sidang ya, jadi karena sebelum skripsian ini ada beberapa kali kampus merdeka yang mengharuskan saya berada di luar kampus, saya di Surabaya ini sudah tidak memiliki yang namanya indekos atau rumah kos-kosan. Jadi ketika masa skripsian saya ini, saya berfokuskan diri ke tempat penelitian saya di mana kajian saya merupakan sejarah kebudayaan yang berada di Solo. Sehingga selama skripsian saya berada di Solo. Nah, ketika selesai sidang skripsi ini, saya ingin meniti dan mencoba hal-hal baru sehingga saya setelah sidang skripsi melepaskan kos-kosan yang ada di Solo kembali ke rumah untuk setidaknya mengembangkan diri dulu sebentar di rumah di kampung halaman saya di Tulungagung sebelum nanti mengepakkan sayap setelah mendapatkan jenjang karir yang saya inginkan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Oke, tadi Mas Kris bilang bahwa Mas Kris bertinggal di Solo. Nah, untuk yang di Solo itu Mas Kris melakukan penelitian seperti apa? Karena itu kan ada hubungannya dengan penelitian yang Mas Kris angkat pada skripsi. Betul. Jadi ketika saya berada di Solo, saya itu mengapa memilih Solo menjadi tempat penelitian karena fokus saya sejak mungkin kuliah, bisa dikatakan saya adalah orang yang ambis, teman-teman mengatakan seperti itu. Jadi saya sejak semester 1 mungkin sudah menata nanti mau mengambil skripsi apa. Hingga saya mulai mendekatkan diri dengan bagaimana yang namanya mata kuliah yang ada di jurusan. Sehingga saya mengamati, oh saya lebih enjoy di mana. Dan disinilah saya mungkin menemukan titik, oh ketika di Ampu mata kuliah bahasa Belanda, kemudian sejarah lokal, terutama sejarah nasional Indonesia, Hindu-Buddha, dan juga sejarah nasional masa Islam, saya merasa enjoy. Sehingga, oke, aku harus mempush kemampuan saya terkait 2, 3, atau 4 matkul itu. Sehingga, makanya saya mengambil penelitian kebudayaan dan langsung terjun ke lapangan. Saya berani karena, alhamdulillah, beberapa dasar-dasar pengalaman yang ada di kampus bisa menjadi salah satunya bekal lah. Terlepas dari itu, harus ada yang namanya relasi atau kerjasama atau ya menjalin komunikasi dengan pihak eksternal atau kenalan lah bagaimana dunia penelitian di lapangan terutama di sejarah kebudayaan. Karena sejarah kebudayaan yang saya angkat itu mungkin sedikit nyentrik karena beberapa mungkin tidak, untuk generasi kita mungkin tidak familiar karena saya mengangkat kebudayaan yang berasal dari core-nya. Jadi ketika kebudayaan berada di dalam core-nya ada batasan-batasan dan ada falsafah-falsafah yang harus kita ketahui sebelum kita do it atau take it penelitian, seperti itu. Oke, ini berarti juga ada tips and trick dari Mas Krisna tadi menyebutkan bahwa seorang mahasiswa itu bisa menetapkan plan di semester awal. Betul. Nanti selanjutnya itu mau bagaimana di dalam tugas akhirnya. Benar. Kita bisa melihat dari mata kuliah yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Kita bisa menetapkan kita mau mengambil penelitian seperti apa. Seperti itu ya Mas Kris ya. Oke, untuk selanjutnya. Biasanya nih anak muda ini sangat susah sekali untuk untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Apalagi sejarah lokal, apalagi budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk Mas Krisna ini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita, Gen Z, terutama generasi muda, untuk bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita nih, yang lingkupnya paling kecil. Gitu. Baik, mungkin jawaban saya sesimpel seperti kalian harus mencintai apa yang ada di sekitar kalian. Karena dengan kalian mencintai apa yang ada di sekitar kalian, otomatis kalian akan melestarikannya, merawatnya. Jadi, apapun yang ada di lingkungan kalian, mulai tumbuhkan rasa cinta itu, perhatian itu pelan-pelan. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya kita, siapa lagi yang akan merawat itu?
Nah, sesimpel dengan kalau mungkin kita berada di tanah Jawa ya. Di Jawa itu ada yang namanya unggah-ungguh basa atau tataran kebahasaan. Bagaimana kita menghormati orang tua. Nah, sesimpel itu saja. Jadi mungkin hal-hal sederhana seperti bagaimana kita berdialog, berkomunikasi dengan orang tua kita, kakak kita, atau orang lebih tua atau lebih muda, itu sebenarnya bisa salah satu implementasi budaya sederhana. Jadi kita tidak usah, oh kita harus melestarikan tarian atau apa, jangan dulu. Lestarikan apa yang ada di depan mata dulu, cintai dulu, nanti akan, istilah Jawa ini, nanti akan menggeret satu persatu. Mungkin kalau sekarang ada yang namanya promosi, mari kita berkebaya, mari kita berkain. Nah, kalau seumpama berkain pun kita kemana-mana menggunakan kain, nah itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap produk Indonesia. Itu juga salah satu pelestarian sederhana yang bisa diikuti oleh Gen Z. Contoh saja influencer yang berkain, mungkin di TikTok ada salah satu influencer namanya Mbak Rania Yamin. Nah, salah satu itu juga bisa menjadi contoh. Oke, jadi kita Gen Z sebagai anak muda yang hidup di era semua itu serba harus cepat dan tepat, kita ketika melestarikan sebuah budaya, kita harus melakukan hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu. Apalagi sekarang fashion itu sudah diintegrasikan ke budaya-budaya di Indonesia. Contohnya seperti pakaian kita kali ini ada integrasi dari kebudayaan Indonesia, yakni penggunaan batik. Nah, itu adalah salah satu kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, Mas Bis. Betul. Mungkin bisa menambahkan juga terkait pelestarian itu, ketika kita sudah mengenakan pakaian, sebenarnya pakaian yang kita kenakan hari ini juga salah satunya hasil dari produk inovasi atau asimilasi atau modernisasi dari perjalanan sejarah. Contoh mungkin saya menggunakan pakaian ini adalah model pakaian pakem yang dikenakan oleh para bangsawan atau orang-orang keraton yang berada di Solo. Nah, kebetulan hari ini saya mengenakan beskapnya ciri khas Mangkunegaran yang itu berbeda dengan beskap Solo, di mana kalau beskap Mangkunegaran ada kerahnya. Nah, salah satu penggunaan kerah ini juga menjadi modernisasi di dalam benteng keraton. Nah, seperti yang dikenakan Mas Ega hari ini itu juga salah satu pelestarian. Tapi kita harus modifikasikan tempat papannya dan kita harus bisa nyaman menggunakan ini karena cinta. Betul sekali. Oke, setelah kita membahas tadi, kan kita sempat menyinggung mengenai penelitian apa sih yang diteliti oleh Mas Krisna. Nah, maka dari itu kita akan menanyakan kepada Mas Krisna, penelitian seperti apa yang diteliti oleh Mas Kris di tugas akhirnya, dan ada kendala-kendala seperti apa yang terjadi pada saat mengumpulkan data, wawancara oleh narasumber, dan lain sebagainya. Itu gimana, Mas Kris? Baik, membahas masalah topik penelitian ya berarti ini. Betul, ya. Betul. Ya, membahas masalah topik penelitian sebenarnya saya juga sedikit ya bisa dikatakan bangga, senang juga iya, coba ada rasa malunya juga karena sebenarnya penelitian saya itu kalau dibilang selesai, sudah cukup, tapi belum, menurut saya belum. Jadi gini, penelitian saya itu mengangkat salah satu produk kesenian dari dalam keraton. Jadi ada di masyarakat Jawa itu ada namanya tataran kelas, kalau bahasanya anak muda kasta lah ya. Kasta, betul. Nah, jadi ada beberapa kasta kebudayaan yang salah satunya itu tari. Jadi tari itu ada kasta-kastanya atau klasifikasinya. Nah, saya meneliti salah satu produk tari yang berasal dari Puro Mangkunegaran, puro yang sangat saya cintai, saya banggakan, di mana tari itu sebenarnya mengkisahkan terkait heroisme Panembahan Senopati, yang juga ketika heroisme Panembahan Senopati itu beliau juga jatuh hati dengan salah satu putri dari Adipati Madiun atau Panembahan Juminah yang anaknya adalah Retno Dumilah. Nah, tarian saya angkat itu tentu saja mengkisahkan sejarahnya. Nah, kesulitan saya mungkin karena saya berkutat dengan keraton, banyak kalau ke perkantoran mungkin ada SOP yang harus kita ketahui, harus ada pendekatan khusus seperti kalau bahasa Jawanya sowan atau kita datang ke tempatnya, kita harus mengenal lebih dulu bagaimana sih kawasannya, bagaimana masyarakat budayanya.
Karena kalau kita meneliti suatu kebudayaan, kita harus tahu dulu budaya apa yang kita angkat. Karena Indonesia itu banyak sekali sukunya, banyak sekali budayanya. Nah, karena kerajaan sebagai salah satu pusat budaya, tentu saja ada budaya-budaya yang di luar tidak ada, tetapi di dalam itu menjadi salah satu hal yang sakral atau menjadi suatu hal yang tabu untuk diungkapkan. Itu hal yang lumrah. Sehingga ketika saya mau melakukan penelitian, harus ada yang namanya pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan emosional yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Dan kebetulan alhamdulillah atas bantuan dari Garda Mangkunegaran cabang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu saya dalam penelitian skripsi saya. Nah, tentu saja bekal-bekal yang berasal dari kampus, seperti yang saya sebutkan tadi, kayak ada bahasa Belanda, itu sangat membantu ketika kita melakukan pengolahan arsip. Karena kita mengetahui bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda itu kan cukup lama, sehingga kebanyakan persuratannya itu pun mungkin sekelas hanya nota pembayaran itu adalah bahasa Belanda. Nah, mungkin karena saya juga berhubungan dengan keraton, tidak menutup ada aksara-aksara Jawa yang harus saya pelajari lah, walaupun tidak begitu hafal. Iya. Kemudian lagi ditunjang dengan ilmu-ilmu bantu, tentunya kita harus, karena saya ilmu budaya, tentu saja harus teori hermeneutika, mungkin teori-teori budaya lain dari Kunchoro Ningrat atau antropologinya Kunchoro Ningrat atau sebagainya. Jadi ilmu bantu sosial yang tidak diajarkan di mata kuliah itu juga salah satunya membantu saya ketika penelitian skripsi. Cuma ya mungkin kesulitannya karena kasta yang saya ambil itu terlalu tinggi atau menjadi hal yang sakral. Jadi saya sebenarnya start penelitian ini get in-nya atau pendekatannya itu sudah sejak semester 5 ketika saya mengenal Garda Mangkunegaran cabang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, begitu. Jadi ketika prosesi skripsi ini saya tinggal, saya harus menuju kemana dan apa yang harus saya perbaiki. Walaupun ya kalau bisa dikatakan setiap hari menangis, setiap hari harus Jogja Solo mencari arsip bahasa Belanda yang mungkin tidak ada di Solo, adanya di Jogja, yang di Jogja tidak ada di Solo. Seperti itu, tapi asik. Wah, Karena bisa jalan-jalan kemana-mana. sungguh luar biasa sekali perjuangan seorang mahasiswa untuk mencari sumber data untuk menunjang tugas akhir. Jadi ini perlu perjuangannya luar biasa begitu ya Mas Kris ya. Betul. Tidak mudah untuk menyelesaikan sebuah tugas akhir, tapi kalau kita niati dengan hati yang tulus, maka itu akan selesai dengan mudah. Betul. Betul. Kuncinya adalah cinta. Dan suka. Dan suka dengan apa yang dimulai. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong mengenai masalah perkuliahan, ada pengalaman-pengalaman apa yang tidak terlupakan di dalam dunia perkuliahan Mas Krisna sendiri? Kalau membahas masalah itu sebenarnya ada satu mata kuliah yang impact bagi saya itu cukup besar. Tapi di awal saya sangat bisa dikatakan membencinya. Mohon maaf ya Bu Mas Tuti, saya dulu tidak menyukai mata kuliah bahasa Belanda. Tetapi pada akhirnya ketika berjalannya waktu, ternyata saya harus menyukainya karena berhubungan dengan arsip itu tadi. Mohon maaf ya Bu Mas Tuti. Oke, jadi kita itu harus dapat disimpulkan bahwa dari benci menjadi suka. Nah, makanya dari itu kita itu tidak boleh membenci segala sesuatu hal. Terlebih dahulu, betul. Karena kita tidak tahu kedepannya itu apakah akan menjadi berimpact kepada kita atau orang lain. Gitu. Betul. Oke, tadi sudah untuk pengalaman masa kuliah. Untuk yang paling berkesan di perkuliahan selama Mas Krisna kuliah di sini. Ya mungkin karena saya adalah angkatan COVID, kebetulan saya angkatan 2020, jadi interaksi saya dengan teman-teman itu cukup terbatas, cukup pendek, saya mengatakan cukup pendek, sehingga mungkin yang hal-hal yang berkesan, paling berkesan adalah di mana saya tumbuh, di mana saya berkembang di Laboratorium Rumah Sejarah UNESA, karena di lab yang saya cintai ini, saya mengenal berbagai ya istilahnya hard skill, soft skill yang mungkin bisa dikembangkan
oleh saya pribadi, karena hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada lab, karena ada beberapa pengalaman yang sebenarnya tidak didapatkan di bangku perkuliahan yang saya dapatkan setelah bergabung di lab. Kemudian yang berkesan kedua, saya menemukan banyak teman-teman yang menganggap saya bukan hanya teman, tapi menganggap saya sebagai seorang keluarga. Itu salah satu motivasi saya ketika saya mungkin mengalami yang namanya demotivasi, ketika saya berkumpul dengan teman-teman, entah itu di food court atau sekedar jalan-jalan malam, ada muncul motivasi-motivasi baru. Ya, mungkin karena hanya sebentar ya, mungkin semester 3 atau semester 4 saya bertemu dengan teman-teman, sehingga kan ketika di semester itu semester padat, semester yang mumet kan. Betul. Jadi kan ketika bersama dengan mereka teman-teman yang suportif, lingkungan yang humble, jadi kan kayak ada yang bisa menguatin satu sama lain. Itu. Tidak Jadi kerasa gitu. betul. Ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Jadi Mas Krisna ini juga salah satu asisten laboratorium Ilmu Sejarah Universitas Negeri Surabaya, betul ya Mas? Betul. Ya? Nah, di lab sejarah ini tuh kita tidak hanya mengalami pengalaman-pengalaman sebagai asisten laboratorium, tetapi kita juga dilatih untuk soft skill dan hard skill-nya. Betul ya Mas Krisna? Jadi tidak sekedar kita sebagai asisten laboratorium yang dimana hanya menata buku, melayani pengunjung, tapi kita dilatih dari soft skill dan hard skill tersebut. Walaupun seperti itu kan namanya asisten laboratorium, tugas pokoknya adalah bagaimana merawat dan juga menjaga yang ada di laboratorium. Seperti itu. Oke, menuju pertanyaan terakhir. Harapan terhadap teman-teman mahasiswa yang sekarang masih menempuh pendidikan di perkuliahan itu seperti apa, Mas Kris? Ya mungkin pesan saya sebagai kakak tingkat yang alhamdulillah sudah menyelesaikan skripsi, cukup satu, nikmatilah dulu adik-adik. Karena ketika kalian menikmati prosesnya, mungkin ketika kalian berada di posisi seperti saya yang berada di fase skripsian, pasti akan ada satu titik di mana kalian harus tahu, oh saya lebih nyaman di mata kuliah ini, oke, aku harus mengambil ini sebagai ilmu bantu saya atau menjadi penguat saya ketika penyusunan skripsi. Jadi nikmatilah dulu fasenya, silahkan kalian bersenang-senang dengan teman kalian, rangkul mereka, bukan sebagai teman tapi sebagai keluarga. Karena kalian kebetulan kan kebanyakan kan berasal dari luar Surabaya kan, tentu saja kan memerlukan teman support dari teman-teman jurusan kalian. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan dengan teman-teman. Karena kekeluargaan, persahabatan itu sangat berarti bagi saya dalam proses ini. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil dari Mas Krisna tadi adalah cukup nikmati proses dari perkuliahan yang kalian hadapi. Seperti ya Mas? Betul. Gak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, mungkin ada sepatah kata dari Mas Kris untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nah, mungkin kan tadi saya sudah menutupnya dengan pesan ya. Mungkin saya akan menutupnya dengan salah satu wangsalan atau tembang Jawa yang mungkin istilahnya ada runtutannya dan pesan. Bunyinya seperti ini. Janur gunung ukuran bunder minula, ojo leren yen jangkane durun teko. Jadi tetaplah berjuang sampai kalian menemukan titik di mana itu adalah tujuan kalian dengan rasa bangga dan sukacita. Oke, sungguh luar biasa sekali pesan-pesan dari Mas Krisna tadi. Oke, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Laboratorium Ilmu Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Thank you dan sampai jumpa.